Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Publik kembali diresahkan karena hadirnya pernyataan dari seorang petinggi PDIP yang bernama Betor Suryadi yang memberikan pernyataannya menuding bahwa Andi Wijayanto menjadi saksi pembuatan ijazah Pak Jokowi yang dipalsukan di Pasar Pramuka. Receh kali fitnahannya, Pak. Pak, nggak ada fitnahan lain. Lucu sekali. Ijazah yang akan dipakai untuk menjadi salah satu syarat menjadi petinggi, menjadi Presiden Republik Indonesia, masa dipalsukan di pasar? Logikanya seperti itu. Lantas serta-merta disambut meriah dan hangat oleh Refly Harun, konsumen dan produsen hoax. Aduh. Disambutnya lah. Eksklusif. Ini berita penting. Katanya ahli tata negara. Katanya orang yang mempunyai nalar yang tinggi, tapi kok langsung mempercayai dan mengglorifikasi sebuah berita yang katanya bukan faktanya. Kok katanya disebarluaskan dari katanya. Refly Harun menyampaikan, saya ingin menyampaikan berita penting terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Ya, kata dari ini saya coba untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Refly Harun ya. Coba untuk menggambarkan sedikit bahwa orang ini katanya nalar tinggi tapi kok mempercayai sebuah berita yang katanya dari katanya. Katanya Betor Suryadi mengatakan katanya Andi ya, katanya Betor Suryadi mengatakan katanya Andi Wijayanto menjadi saksi. Jadi Betor Suryadi mendengarkan info dari Andi. Jadi misalnya Betor Suryadi mengatakan kata dari Andi Wijayanto, dia menjadi saksi pembuatan Jokowi itu di Pasar Pramuka. Lantas disambut meriah sama Refly Harun. Kata dari Betor Suryadi, katanya dia mendengar kata. jadi halu kan teman-teman. Itulah yang saya katakan, yang melanggar undang-undang ITE, yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran. Pasti akan onar ini di bagian pendukung mereka. Ya, bagaimana ceritanya ya di hal yang sebesar ini? Pastinya di KPU itu teman-teman, orang-orang yang akan memverifikasi untuk ketentuan, kelayakan, dan keabsahan sebuah data itu saya percaya adalah bukan orang-orang yang sembarangan. Adalah doktor-doktor, adalah orang yang ahli digital, ahli di bidangnya, ahli untuk mengecek segala sesuatu yang diperlukan. Ya, masa mau mereka itu tertipu sama orang-orang yang membuat ijazah palsu di pasar? Logikanya nggak masuk, Pak. Makanya masyarakat jangan percaya dengan apa yang mereka katakan. Karena mereka sebenarnya hanya terus mengglorifikasi kebohongan-kebohongan yang terus berlanjut. Saya sudah menuliskan sebuah narasi yang saya akan bacakan kepada kalian. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengerti dan tidak buru-buru resah dengan berita-berita yang terjadi. Apalagi berita yang disampaikan dari PDIP. Aku nggak mau percaya, Pak. Nggak mau percaya aku keluar sana. Oke ya, saya akan membacakan, semoga ini bisa mengedukasi. Di tengah derasnya arus informasi kebohongan yang disampaikan oleh seorang tokoh bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran. Baru-baru ini pernyataan menghebohkan datang dari seorang petinggi PDIP, Betor Suryadi, yang menuding bahwa Andi Wijayanto menjadi saksi pembuatan ijazah Presiden Joko Widodo di Pasar Pramuka. Pernyataan ini bukan hanya keliru secara fakta, tapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap akal sehat publik dan pembunuhan karakter yang keji terhadap dua tokoh nasional yang kredibel. Pertama-tama,
Tuduhan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari pola lama politik fitnah yang terus-menerus digunakan untuk merusak citra Presiden Jokowi. Sejak awal kemunculannya di panggung nasional, Jokowi telah menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang tidak siap menerima perubahan politik dan budaya kekuasaan yang dibawanya. Dari isu Jokowi bukan anak Indonesia hingga kini tuduhan palsu soal ijazah. Semuanya telah dipatahkan dengan data, dokumen resmi, dan kesaksian sah. Namun, hoax seperti ini tetap diproduksi ulang oleh pihak yang frustasi, haus sensasi, dan kehilangan pegangan etika. Menariknya, nama Andi Wijayanto diseret dalam fitnah ini tanpa dasar dan konteks yang jelas, dan saya pikir Andi Wijayanto harus memberikan klarifikasi. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Betor Suryadi. Karena Andi seorang akademisi dan negarawan yang kini memimpin Lemhanas RI, bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah figur yang dikenal luas akan integritas dan kapasitas intelektualnya. Menuduh Andi sebagai saksi pemalsuan ijazah di tempat absurd seperti Pasar Pramuka bukan hanya mencemarkan nama baiknya, tetapi juga mencerminkan rendahnya kualitas moral dan intelektual dari penyebar hoax itu sendiri. Ya, rendahnya kualitas moral dan intelektual dari penyebar hoax itu sendiri, atau dalam kata lain, receh kali, Pak. Tapi Andi Wijayanto harus mengklarifikasi, apakah benar info yang disampaikan oleh Betor Suryadi itu didapatkan dari dia. Kalau memang tidak, itu adalah pencemaran nama baiknya. Kalau iya, berarti mereka sama-sama rendah. Oke, nah lanjut. Apakah masuk akal bahwa ijazah seseorang presiden yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Pendidikan, hingga instansi pendidikan resmi bisa dipalsukan di sebuah pasar? Jika benar terjadi, maka pertanyaan terbesar bukanlah pada Jokowi, tapi pada keseluruhan sistem negara. Kenyataannya, sistem kita tidak sebodoh itu. Ijazah Jokowi telah diperiksa, disahkan, dan tidak pernah terbukti palsu. Semua institusi resmi telah memberikan klarifikasi, namun hoax tetap dipelihara oleh mereka yang mengandalkan kebohongan sebagai alat perjuangan politik. Lebih jauh, tuduhan ini juga menyiratkan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Di tengah upaya membangun bangsa, memperkuat persatuan, dan melawan ancaman disinformasi, justru muncul elit-elit politik yang menabur fitnah demi kepentingan sempit. Betor Suryadi sebagai tokoh politik senior seharusnya menjadi contoh kedewasaan dan etika politik, bukan justru menambah keruh suasana dengan narasi dusta. Kita sebagai masyarakat harus jeli. Setiap tuduhan harus diuji dengan data, bukan asumsi. Setiap pernyataan publik, terutama dari tokoh partai besar, harus berbasis pada tanggung jawab moral, bukan ambisi pribadi atau pesanan politik. Demokrasi tidak akan bertahan jika kebenaran terus dikalahkan oleh sensasi murahan. Adalah kewajiban kita bersama untuk membungkam kebohongan dengan fakta, melawan fitnah dengan integritas, dan menegakkan akal sehat sebagai dasar dalam berpolitik. Bangsa ini terlalu besar untuk diseret ke dalam kubangan kebencian oleh mulut-mulut kotor yang gemar menebar dusta. Kami menyuruhkan kepada seluruh elemen bangsa. Sekali lagi ya, saya menyuruhkan kepada seluruh elemen bangsa, terutama media, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama menghentikan normalisasi hoax. Klarifikasi harus ditegakkan. Pelaku penyebar hoax, fitnah harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan reputasi orang-orang yang telah difitnah harus dipulihkan. Indonesia tidak boleh dikuasai oleh narasi kebohongan. Kebenaran harus menjadi fondasi utama dalam perjalanan bangsa. Dan kepada mereka yang menjadikan fitnah sebagai senjata politik, sejarah tidak akan lupa, dan keadilan pada akhirnya akan menuntut balas. Keren kali kau bang, udah pakai skrip sekarang ya. Itu loh teman-teman ya, kita harus upgrade kapasitas, kita harus upgrade skill kita. Ya, kemungkinan besar saya akan membuat konten dengan menulis skrip-skrip seperti ini agar supaya bahasanya lebih tertata dan terjaga. Agar supaya ya sekalipun sedikit-sedikit kita improvisasi lah teman-teman, tapi sebaiknya kita akan menggunakan skrip agar supaya
kita bisa benar-benar dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang terstruktur, bahasa yang benar-benar teratur, itu bisa lebih mencerdaskan masyarakat, lebih mencerdaskan penonton-penonton dan mengedukasi orang-orang yang menonton video saya, teman-teman. Makanya narasi-narasi seperti harus kita bangun terus-menerus untuk melawan mereka yang menciptakan budaya hoax atas negeri ini, menciptakan politik fitnah untuk membunuh karakter seseorang yang mereka serang, dalam hal ini Pak Jokowi, ya, yang begitu rendahnya dan recehnya membangun sebuah isu-isu kebohongan-kebohongan di tengah gaduhnya soal ijazah palsu. Teman-teman, jadi kita harus benar-benar mengkaji terlebih dahulu setiap informasi yang kita dapatkan. Ya, jangan hanya percaya narasi hanya berdasarkan asumsi, tidak ada fakta dan data yang mereka tunjukkan. Itu hanya akan menyesatkan opini kita dalam tergiring setiap pola yang mereka mau giring soal kebohongan hoax yang akan mereka bangun yang terglorifikasi dan amplifikasi secara sistematis. Saya berharap dan menghimbau kepada kita semua, ya, karena banyak sekali teman-teman yang WA ke saya, "Bang, ini seperti ini, ada ini pernyataan di Refli Harun dia bahas seperti ini." Ya, banyak sekali yang merasa resah dengan hal ini. Sekali lagi saya mau ajukan, jangan dulu resah dan galau ketika kita mendengarkan pemberitaan yang hanya berdasarkan asumsi saja, teman-teman. Saya menghimbau kita semua, menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk kita sama-sama melakukan perlawanan terhadap hoax. Saya Vicky Pung pamit, YouTuber Nusantara. See you on the next video and God bless. Bye guys.